Selamat siang dan sekaligus juga selamat pagi para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Keruangan. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin ini merupakan sesuatu yang agak berbeda ya, karena di sini kami mengundang narasumber yang saya kira sudah teman-teman mahasiswa kenal, di mana pada mata kuliah hari ini kami akan lebih melihat tentang bagaimana aplikasi dari teori-teori sosiologi keruangan itu dapat digunakan untuk suatu penelitian. Nah, kebetulan narasumber kali ini merupakan alumni dari Prodi Sosiologi yang mengangkat tentang topik penelitiannya adalah berkaitan dengan sosiologi keruangan. Nah, seperti apa nanti yang akan disampaikan, tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan begini, bahwa pada dasarnya perkembangan sosiologi saat ini bukanlah sesuatu yang sifatnya stagnan, tetapi harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di katakanlah lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar sekarang. Nah, sama halnya kenapa mata kuliah sosiologi keruangan itu ada, salah satunya adalah bahwa belum banyak program studi sosiologi di Indonesia itu mengembangkan mata kuliah yang sifatnya aplikatif, tapi sekaligus mata kuliah yang antardisiplin. Konteks sosiologi keruangan seperti kita ketahui bersama bahwa ini merupakan kajian sosiologi tetapi dengan menggunakan analisis keruangan. Nah, bagaimana analisis keruangan itu digunakan? Apakah itu berkaitan dengan spasial struktur? Apakah itu berkaitan dengan spasial proses ataupun yang berkaitan dengan spasial pattern-nya, maka tentunya supaya kita bisa memahami benar tentang sosiologi keruangan itu adalah bagaimana itu diterapkan. Nah, salah satu penerapannya itu adalah dengan penelitian ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas secara khusus ya narasumber kita, namanya nanti biar dikenalkan sendiri, yaitu tentang bagaimana suatu ruang itu melakukan suatu transformasi atau kita katakan ada suatu perubahan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam ilmu sosial itu sesuatu yang abadi itu adalah perubahan. Jadi perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, sama halnya kalau ini adalah suatu ruang, bagaimana ruang itu bertransformasi, bagaimana ruang itu berubah. Nah, perubahan itu ke arah mana? Nah, hari ini kita akan mendengarkan topik itu. Jadi kita dengan santai ngobrol-ngobrol gitu, Mbak Anggi, bagaimana tentang proses kenapa penelitian ini bisa muncul ya, dilatar belakangi seperti apa, relevansinya apa, kenapa saudara tertarik dengan ini ya. Terus kemudian kajian-kajian teori apa yang digunakan untuk menganalisis dari temuan-temuan atau fenomena-fenomena yang ada di lapangan, kemudian hasil penelitiannya itu seperti apa. Saya kira waktu selanjutnya kami berikan kepada Mbak Anggi. Silahkan Mbak Anggi. Kenalkan dulu ya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya alumni Sosiologi UKSW tahun 2020. Saya angkatan 16. Biasa dipanggil oleh teman-teman saya Giska. Dan nama lengkap saya Mauricia Giska Kurnia Rukmi. Siang hari ini kami berdua akan membahas tentang penelitian saya yang mengangkat judul Transformasi Pancoran Kampung Kumuh menjadi Kampung Tangguh. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, ini dari judulnya ini
sangat menggelitik ya. Ini seakan-akan kalau kita itu seperti membaca satu koran itu biasanya ada judul yang seperti bombastis ya. Dari judulnya dikatakan transformasi transformasi Pancuran Kampung Kumuh menjadi Kampung Tangguh ya. Oke, kenapa kok menggunakan judul itu? Sebab apa alasannya atau latar belakangnya apa? Sebelum kita ke sana, apa alasannya atau latar belakangnya? Awal mulanya penelitian saya ini, saya tertarik karena setiap hari yang saya temukan itu di sekitar lingkungan saya. Mbak Giska berarti orang Pancuran sendiri? Ya, saya orang Pancuran sendiri. Berarti ini langsung pelaku ya? Iya, pelaku. Oke, terima kasih. Nah, setiap hari saya menemukan kalau berada di sebuah pertemuan, semua komunitas, baik itu kita nongkrong di warung, kita ada di pertemuan Karang Taruna, ada di komunitas Drumblek, kita itu membahas sesuatu yang orang lain lihat Pancuran itu supaya dilihat berbeda gitu loh Pak. Karena kan letak Pancuran itu benar-benar berada di pusat kota, di sekelilingnya ada pasar dan terkenal akan stereotip kepremanannya pada zaman dahulu. Dan saat itu kami cuma punya pegangan yang terkenal dari Pancuran ada karak dan drumbleknya. Ya. Terus ada banyak sekali masukan bagaimana kemudian Pancuran bisa menjadi sosok kampung yang akan dijadikan contoh oleh kampung lain gitu. Dan setelah membaca beberapa artikel, ternyata Kampung Kumuh itu selalu ada di setiap kota-kota, baik besar, baik kecil, baik sedang berkembang maupun kota-kota yang maju. Saya tertarik ke situ karena memang belum banyak orang-orang yang meneliti tentang kekumuhan suatu kampung yang kemudian kampung itu bisa berubah seperti itu. Betul. Baik. Ini ada dua hal yang menarik dari pernyataan Mbak Giska tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan stereotip. Selama ini atau waktu itu yang namanya kata Pancuran, kampung Pancuran, maka stereotipnya adalah negatif. Kalau waktu sama halnya ya, saya kan sebagai orang yang merantau juga ya. Di Salatiga itu mulai masuk tahun 1986 ya. Itu mulai bekerja di Sate Wacana. Kemudian setelah berjalannya proses dalam 1 tahun, maka yang terngiang kalau ke kota kan dulu masih sepi sekali gitu, tetapi di situ stereotip tentang bahwa kalau kita ngomong premanisme, maka di Salatiga itu hanya ada 2. Yang pertama itu adalah di Pancuran, satunya itu adalah di Bonsari. Ya, ini dua kampung ini merupakan kampung penghasil premanisme. Ya, kriminalitas otomatis juga ada di situ. Nah, tentunya ada yang menarik di sini. Stereotip itu, ini kan seakan-akan diangkat ya oleh Mbak Giska tadi. Bagaimana mengubah stereotip yang serba negatif, sehingga tadi ada kata kumuh, menjadi stereotip yang positif, tangguh. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali ini teman-teman mahasiswa, bahwa ada satu proses kalau kita lihat, ada satu proses bagaimana mengubah stereotip tadi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Mbak Giska mengatakan bahwa hampir di setiap kota yang namanya kumuh atau yang kita kenal juga dengan slum area atau daerah slum atau daerah kumuh, itu pasti dijumpai, baik itu kota besar, kota sedang maupun kota kecil. Salatiga ini termasuk kota apa ya? Kota kecil. Masuk kota kecil. Ya, ternyata di dalam setiap pusat kota, kalau kita bayangkan Salatiga itu pusat kotanya itu adalah di Jalan Jenderal Sudirman ya, itu sebagai sentral distrik bisnis. Jadi semua aktivitas perdagangan, retail, kemudian jual beli barang dan jasa itu adalah terpusat di wilayah-wilayah Jensut itu ya.
Dan di balik kemegahan suatu kota atau pusat kota, kalau teman-teman pahami, hampir di semua kota besar maupun sedang maupun kecil, maka di situ pasti akan dijumpai yang namanya tadi ya, slum area, ya, slum area. Kalau saya sebagai orang dari Jogja itu juga memahami bahwa di balik CDB-nya Jogja, misalnya Malioboro, maka di sebelah timurnya yang namanya Ledok Gondomanan, ini merupakan slum areanya. Nah, ini tentunya sesuatu yang menarik. Karena bagaimana si Mbak Giska ini mau melihat bagaimana daerah yang kumuh atau slum area ini menjadi sesuatu yang tidak kumuh lagi, yang menjadi tangguh. Baik, lanjutkan, Mbak. Jadi penelitian saya ini karena mulanya memang dari, mungkin bisa dibilang dari inisiatif masyarakatnya, saya lebih tertarik lagi untuk berdiskusi, mendiskusikan ini gitu Pak. Apa saja sih yang sebenarnya bisa merubah Pancuran gitu? Apakah dari segi ekonominya, apakah hanya fisiknya saja, terus apakah hanya dari kebiasaan kita melakukan mobilisasi seperti itu. Saya melakukan penelitian ini juga berkumpul dengan seperti pemuka-pemukanya gitu. Kita berdiskusi, membicarakan ini, kemudian saya tertarik lagi untuk turun langsung ke masyarakatnya. Sebenarnya benar nggak sih kita mengalami transformasi gitu? Karena kalau dilihat yang berubah itu cuma fisiknya aja gitu loh. Betul, yang dulunya kumuh, yang padat di aliran sungainya dulu dibuat BABS. Sekarang menjadi dulu waktu awal 2 tahun saya tinggal di Salatiga itu ada istilah begini, kalau kita mau menonton bioskop gratis, maka tontonlah di sepanjang sungai di dekat Pancuran itu. Jadi yang dimaksud dengan bioskop itu adalah orang buang air besar, jadi pada jongkok gitu, maka di situ akan kelihatan ya pornografinya, yaitu kelihatan bokong-bokong yang nampak dengan segala jenis bokongnya itu ya. Nah itulah yang menariknya waktu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada itu ya? Sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Terus lanjut. Kemudian dari proses saya berdiskusi dengan teman-teman di Pancuran, ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Ternyata setelah kita berdiskusi di Pancuran itu ada sesuatu spesial yang nggak dimiliki kampung yang lain gitu. Betul. Ada satuan tugasnya. Nah itu kan satuan tugas itu kan biasanya ada di pemerintahan atau ada di tempat-tempat yang atau di suatu peristiwa misalnya ada sekarang itu ada pandemi COVID-19 pasti kemudian muncul pasti ada satuan tugas. Satgas ini di bawah langsung dari pemerintah daerah atau inisiatif dari masyarakat? Inisiatif dari masyarakatnya. Nah itu kan sesuatu yang spesial yang kampung lain yang benar-benar nggak punya gitu loh Pak. Nah sampai sekarang Satgas itu ada? Masih ada dan jadi tangan kanannya Pak Ketua RW-nya langsung. Oh gitu ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan Pancuran itu juga diurusi oleh Satgas. Sebelum ke yang lain, inisiatif awal membentuk Satgas ini apa? Ini kan semacam satu tatanan sosial yang ada di dalam satu tingkatan RW yang ternyata agak berbeda dengan RW-RW yang lain atau RT yang lain. Di sini ada sesuatu karena saya juga yang namanya Satgas itu misalnya di tempat kami ya baru muncul pada saat pandemi COVID-19. Toh itu pun sekarang pun juga Satgasnya nggak tahu karena waktu itu di daerah merah, begitu tidak merah, sekarang Satgasnya nggak tahu dibubarkan atau nggak tahu. Tapi kalau ini tetap inisiatifnya bagaimana? Kenapa awal-awalnya bisa terbangun Satgas itu? Jadi itu seperti pada mulanya itu ada pembentukan tim kreatif gitu. Tim kreatif Pancuran karena kan impiannya Kampung Pancuran itu dijadikan sebagai kampung warna. Pertama kali impiannya mungkin seperti itu, untuk menjadi kampung warna. Inspirasi itu berasal dari mana? Dari untuk memperindah kondisi fisiknya. Jadi membuat Pancuran yang kumuh dari sampah, dari kebiasaan yang buruk buang sampah sembarangan seperti itu, untuk menjadi pusat
perhatian dijadikan kampung pelangi. Nah, Oke, apakah kemungkinan itu terinspirasi, maaf ya, kalau nggak keliru di Jombang atau di Malang ya, itu ada Kampung Pelangi ya. Iya, apakah kemungkinan terinspirasi dari media sosial juga seperti itu? iya bisa jadi Pak. Iya, Gitu. betul. Saat itu kemudian muncul tim kreatif. Tim kreatif itu yang tugasnya dia gimana caranya pancuran ini mengumpulkan orang-orang yang kreatif untuk membuat sesuatu yang berbeda. Betul. Untuk mengubah stereotip yang tadi Ya, yang negatif, serba negatif tadi. menjadi stereotip baru yang patut dilirik oleh semua kalangan gitu. Oke. Pada mulanya seperti itu. Sekarang kita coba lihat bahwa ternyata inisiatif tentang pembentukan tim Satgas ini muncul adalah dari masyarakat sendiri. Tetapi di dalam konteks kemunculan tentang kreativitas ini, biasanya di balik itu pasti ada peran aktor yang bergerak. Saya coba gali, mungkin Mbak Maurisia kan orang sana juga. Siapa aktor di balik itu? Yang benar-benar memiliki pengaruh besar itu tentunya Pak RW-nya. Pak RW, Ya, Pak Budi Sutrisno. Pak Budi Sutrisno. Siapakah Pak Budi Sutrisno itu? Itu Pak RW kami. Pak RW, iya ini kalau dijawab berarti siapakah Pak RW kami? Pak Budi, siapakah Pak Budi? Pak RW, siapakah? Apa atau katakanlah trajektori atau profil dari Pak Budi Sutrisno itu seperti apa? Pak Budi Sutrisno itu PNS Pak. Oh PNS, ya. Terus Pak Budi Sutrisno ini memiliki hubungan erat. Kalau kita bilang itu namanya apa ya? Jadi dia punya jejaring sosial yang kuat kemana saja gitu loh Pak. Baik itu di tingkat vertikal maupun di tingkat horizontal. Terutama ini adalah vertikal, apalagi dia yang bersangkutan adalah beliaunya adalah PNS ya. Oke, berarti dari situ kita bisa katakan posisi ini memang merupakan aktor yang membangun jaringan-jaringan tadi. Baik, setelah itu bagaimana? Setelah munculnya Satgas dan sebagainya, terus gimana itu? Satgas itu kemudian dia menunjuk beberapa orang yang mumpuni di bidangnya. Karena kalau nggak punya niat pun mumpuni juga nggak akan jalan gitu loh Pak. Betul. Seperti contohnya kan di tempat kami itu ada KRPL, itu kawasan rumah panggung lestari. Bukan kami yang menunjuk harus Pak A, harus Pak B, harus Pak C yang ikut untuk mengurus ini. Tapi siapa yang punya niat untuk ayo kita bikin rumah pangan lestari untuk memajukan pangan kita gitu. Bagaimana kita bisa membuat makanan yang sehat, yang B2SA seperti itu. Siapa yang mau? Kalau dia mau, kalau dia niat, dia akan melanjutkan itu dengan sendirinya tanpa dipaksa gitu. Nah, tim kreatif itu dan Satgas itu tujuannya untuk mencari orang-orang yang memiliki niat yang mumpuni di bidangnya. Jadi kita nggak kehilangan arah untuk membuat pandangan, oh ya kita akan menjadi kampung Pancuran, kampung wisata Pancuran yang baik yang dilirik oleh seluruh masyarakat. Kita nggak akan hilang karena orang-orang yang ada di bidangnya ini sudah niat, sudah mempunyai hati ke situ. Baik Mbak Giska, berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa topik penelitian ini muncul didasarkan pada pengalaman Mbak Giska karena sebagai orang sana setiap hari mengamati di situ bagaimana mengubah tadi ya stereotip yang serba negatif itu menjadi tangguh. Dan ternyata untuk bisa mengubah ke sana ada banyak proses yang berjalan. Salah satu hal yang menarik yang mungkin ini tidak dijumpai di tempat lain adalah ada Satgas. Saya kira Satgas itu hanya muncul pada saat hal-hal tertentu, setelah ini selesai ya maka selesai. Padahal Satgas ini sampai sekarang masih ada. Baik teman-teman, hal yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Giska tadi. Yang pertama adalah keberadaan tentang kampung kumuh atau slum area itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan berkaitan dengan masalah dinamika kota ya, bahwa kenapa kampung kumuh itu terbentuk. Mungkin kalau yang saya tanya ini kakeknya Mbak Giska, mungkin bisa tahu ya, karena waktu saya masih SD gitu, ceritanya itu beda kok, sana itu sangat
sangat tempatnya indah, bahkan itu kan menyambung dengan kali taman ya. Kali taman. Jadi kalau orang itu ke Salatiga setelah ke Kopeng sebagai daerah destinasi wisata, maka ke Salatiga itu melihatnya itu adalah di Taman Sari, termasuk kemudian sampai ke Pancuran itu. Tetapi kan kemudian kenapa itu menjadi berubah menjadi selam area atau daerah kumuh? Kalau kita menggunakan pendekatan teori sosiologis yang ada, atau kita menggunakan teori-teori dinamika kekotaan, maka selam area itu adalah merupakan satu fenomena yang hampir dijumpai di setiap kota. Nah, kenapa kok bisa terbentuk? Kalau kita menggunakan pendekatan Marxis, ya, pendekatan konflik, maka selam area itu merupakan suatu lokasi yang sebenarnya hasil dari kompetisi yang kemudian dia itu kalah. Ya, ini kalau kita menggunakan teori konfliknya ya, bahwa mereka itu merupakan satu masyarakat yang sebenarnya ada di situ waktu itu mungkin sama perkembangan kotanya dan sebagainya, tetapi di dalam kompetisi baik itu secara ekonomi, apalagi ini masuknya unsur kapitalis, maka mereka itu akhirnya menjadi termarginalkan. Nah, terpinggirkan itu ada dua kemungkinan. Terpinggirkan karena dia tidak tahan maka dia lari melakukan mobilitas, pindah tempat dan sebagainya. Satunya lagi tetap bertahan. Nah, yang bertahan inilah yang akhirnya baik secara modal, baik secara akses itu relatif sangat miskin atau sangat berkurang kecil ya. Efeknya jadilah kampung kumuh ini. Karena apa? Bagaimana bisa merubah land use atau tata ruang wilayahnya kalau orang-orang yang ada di sini merupakan orang-orang yang secara ekonomi itu adalah menengah ke bawah. Nah, itulah kemudian kalau kita menggunakan teorinya Marx tentang teori konflik, maka munculnya wilayah kumuh merupakan hasil produksi ya, produksi satu ruang yang disebabkan karena kompetisi itu sendiri, yang kemudian mereka itu seakan-akan berada, yaitu wilayah yang termarginal yang berada di lingkup wilayah yang sebenarnya serba maju. Ya, ini realitas yang hampir dijumpai di setiap kota seperti itu. Tapi berbeda kalau misalnya kita menggunakan teori fungsional. Karena apa? Selam area itu memiliki fungsi yang sangat kuat sekali. Bayangkan teman-teman kalau misalnya orang mau bekerja katakanlah dari pedesaan, kalau ini Salatiga ya kasusnya, misalnya dari Karanggede sana atau mungkin dari Dadap Ayam sana, dia bekerja di kota. Secara pendidikan yang bersangkutan mungkin hanya lulus SD atau SMP, maka pekerjaan-pekerjaan yang mereka peroleh tentunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebatas pada pekerjaan dengan upah yang rendah. Lah sekarang kalau upahnya sudah rendah, kemudian misalnya saja dia bekerja di jasa pelayanan toko di situ lah. 1 bulan berapa katakanlah dengan UMK-nya Salatiga, ya. Nah, tentunya ini kalau misalnya dia itu harus setiap hari itu pulang misalnya ke Dadap Ayam sana atau mungkin ke Karanggede, berarti kosnya itu sangat tinggi sekali. Ya. Mau tidak mau dia harus tinggal di tempat yang dekat dengan pekerjaannya. Nah, sekarang kita tanya, mana di Salatiga, misalnya dia bekerja di Jensut Jenderal Sudirman sebagai pelayan toko di situ, kemudian dia akan mencari tempat tinggal yang biayanya rendah. Mau di Jalan Diponegoro, ya nggak mungkin ya, Jalan Diponegoro kos-kosannya berapa itu, udah mahal. Maka satu-satunya cara selam area inilah yang menolong mereka. Sehingga dari konteks teori fungsional, selam area memiliki fungsi yang sangat besar bagi hadirnya para migran tadi, para pekerja-pekerja yang berasal dari daerah pinggiran atau di daerah perkotaan. Karena mereka akan tetap eksis di situ dengan biaya yang lebih murah, walaupun dengan kondisi yang
mungkin berbeda. Itu dua hal inilah yang kelihatannya dicoba untuk dibangun atau diangkat di dalam penelitian, sehingga realitas sosial bahwa kampung kumuh itu merupakan realitas yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi di balik itu bahwa yang namanya kampung kumuh itu bukanlah satu kampung yang tidak memiliki norma, tidak memiliki nilai, tidak memiliki aturan, tidak memiliki effort untuk bisa berubah. Nah, disinilah yang kelihatannya bagaimana biarkan saya kumuh, tetapi saya tangguh. Ini kelihatannya sesuatu yang dicoba untuk diangkat oleh Mbak Maurisia. Jadi teman-teman, ini sebagai awal bahwa kenapa penelitian itu muncul, karena ada latar belakang yang kuat dan ini menarik, akan dicoba dilihat dari kacamata sosiologis. Baik teman-teman mahasiswa, setelah kita melihat bagaimana topik penelitian ini diangkat oleh Mbak Maurisia, tadi telah diuraikan tentang latar belakangnya dan kenapa topik ini menjadi sangat relevan untuk diteliti. Topik ini sangat up to date karena yang diteliti merupakan sesuatu yang sifatnya itu ada di tengah-tengah kita. Dan ini merupakan satu fenomena yang saya kira memang sangat menarik, baik dari sisi keruangannya maupun dari aspek sosialnya. Nah, pada saat sekarang yang mungkin saya akan bertanya pada Mbak Maurisia ya, Mbak Giska ya, setelah tadi latar belakang sudah disampaikan dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa substansi atau hasil dari penelitian ini? Sekalian dikaitkan dengan teori yang digunakan oleh Mbak Giska. Silahkan. Jadi hasil dari penelitian saya ini sebenarnya untuk menunjukkan faktor apa aja yang sebenarnya berpengaruh ke transformasi pancuran yang dulunya kumuh sekarang menjadi tangguh, seperti itu Pak. Nah, teori yang saya pakai adalah teorinya Emil Durkheim. Bagaimana masyarakat yang dulunya memiliki solidaritas mekanik sekarang menjadi solidaritas organik. Masyarakat yang dulunya bersifat tradisional, yang memiliki kesamaan, baik kesamaan tujuan, kesamaan arah pandangan, menjadi masyarakat yang benar-benar menjalankan itu dengan masing-masing kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Betul, ya. Nah, kemudian yang saya dapat dari penelitian ini ada 4 faktor yang mempengaruhi transformasi pancuran. Yang pertama faktor fisik, kemudian faktor kependudukan, ada faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Nah, saat terjadinya proses transformasi pancuran dari yang kumuh menjadi tangguh, itu ada beberapa campur tangan, bukan hanya dari masyarakatnya aja gitu Pak. Baik dari pemerintah daerah, juga dari swasta. Nah, yang dari pemerintah daerah, Kampung Pancuran itu diberi bantuan perbaikan fisik melalui program Kota Tanpa Kumuh. Melalui kota-kotaku, programnya 100-0-100. 100% air bersih, 0% kumuh, 100% drainase. Apa? Diulangi lagi? 100-0-100. 100-nya itu adalah akses air minum. Terpenuhinya akses air minum. Nolnya? 0% pemukiman kumuh. 0% pemukiman kumuh. Dan 100% sanitasi layak. Dan 100% sanitasi layak. Kriteria 0% permukiman kumuh itu seperti apa ya? Kalau kita lihat di sana. Jadi mungkin kita minta pengalaman dari Mbak Giska. Jadi sebelum ini bertransformasi, kemudian akhirnya bertransformasi, itu seperti apa ya? Misalnya pada permukimannya. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemukiman kumuh itu disebut pemukiman
pemukiman yang kumuh karena tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunannya. Ketidakteraturan bangunan ya. Yang pertama, yang kemudian kepadatan bangunan yang tinggi. Kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ketidakteraturan. Kan Mbak Giska kan orang sana. Ya. Yang dimaksud tidak teratur itu seperti apa? Kalau ketidakperaturan bangunan ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana sebuah rumah itu dibangun, gitu. Nah, di Pancuran itu hampir 90% kawasan lahannya itu dibangun sebagai perumahan, gitu Pak. Oke, berarti ini istilahnya kalau misalnya saya punya lahan misalnya 100 meter persegi, maka sekitar hampir 100%-nya saya manfaatkan semua untuk bangunan gitu. Untuk bangunan tempat tinggal. Betul, berarti sama sekali tidak ada ruang terbuka di situ ya. Terbukanya mungkin hanya jalan atau sungai aja gitu. Teras. Oh, teras langsung gitu. Jualan. Begitu kita keluar langsung gitu ya. Langsung bertemu rumahnya orang, temboknya orang, seperti itu kalau di Pancuran. Kalau dari sisi kepadatannya di Pancuran berapa ya tingkat kepadatan bangunan di sana itu? Di Pancuran itu luasnya hampir 1 km, sekitar 0,6 km persegi. Iya, sekitar itu ya, dari data itu ada 0,689 km persegi gitu ya. Terus? Dan ada hampir 4.000-an rumah bangunan yang ada di Pancuran. Oh, begitu ya. Jadi bisa dibayangkan itu per hektarnya atau per kilometernya ada, kalau saya hitung dari jumlah penduduknya ya, per luas wilayahnya itu sekitar 2.500-2.800-an. Iya. Padat sekali itu ya, bisa dibayangkan ini. 1 kilometer ada sekian manusia di situ. Oke, lanjut. Kemudian saat itu sarana dan prasarananya tidak mencukupi karena toilet umum pun hanya ada beberapa gitu Pak di sekitar RW kan. Sebelumnya untuk toilet itu gimana kalau di sana sebelum bertransformasi itu? Sebelumnya memang ada toilet umum, tapi hanya beberapa. Dibandingkan dengan masyarakat yang banyak, toilet umum itu hanya ada beberapa. Gitu. Artinya kan nggak mencukupi? Ya, nggak mencukupi. Dan berarti apakah ada masyarakat yang memiliki toilet sendiri? Ada. Terus buangannya? Tetapi ya itu tidak punya pembuangan, dibuangnya langsung ke sungai itu. Oh, jadi sebenarnya itu sama seperti model apa ini, plunglap, hanya saja agak sopan gitu ya. Kalau plunglap kan langsung plunglap sungai itu, tapi kalau ini kan plung, kemudian ada proses kesana lapnya sana. Oke. Jadi modelnya begitu ya. Terus yang sekarang bagaimana itu dirubah? Misalnya saja di sistem toiletnya atau sanitasinya itu seperti apa? Jadi sekarang itu setiap rumah sudah ada yang diberikan bantuan septic tank komunal, Pak. Jadi ada tempat penampungannya dulu. Penampungannya yang komunal itu bersama gitu ya. Ya, terus ini pemasoknya dari rumah tangga gitu ya. Jadi nggak langsung ke sungai, tidak mencemari ya. Jadi bukan toilet yang sifatnya umum, toilet umum juga ada? Ada toilet umum, juga ada toilet pribadi yang ada di rumah, tetapi buangannya itu adalah sudah dilakukan secara komunal. Itu untuk bisa membangun itu, bayangan saya ya, ini kan bukan biaya murah. Itu dari mana itu? Itu dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Kota, Gerakan 100. Berarti artinya keberpihakan pemerintah, kepedulian pemerintah untuk memperbaiki atau merevitalisasi kampung kumuh itu memang ada ya. Itu dari dinas apa itu kira-kira yang pertama kali punya, yang paling paling dekat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Dinas Permukiman, kawasan permukiman. Perkim ya. Kalau kotaku itu apa? Kotaku itu Askot, Pak. Jadi dia ada sendiri. Ada sendiri ya. Tapi yang di Salatiga itu berdampingan dengan Perkim. Perkim gitu. Jadi bekerja sama, kemudian ikut mengerjakan 100 di Kampung Pancuran. Nah, ini saya kira perlu kita pahami juga ya. Selama ini kita kalau orang mengatakan pemerintah itu yang mana? Karena di situ ada banyak OPD ya. Ada dinas-dinas. Berarti ini ada Perkim,
Kemudian ada Kotaku ini yang kemudian berkolaborasi untuk bagaimana ini berubah. Oke, tadi ada 4 indikator ya. 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 1 fisik, 2 itu adalah Kependudukan. kependudukan, 3 Sosial, sosial, 4 ekonomi. 4 ekonomi. Nah, dari hasil penelitian Mbak Giska, bagaimana pengaruh faktor-faktor ini terkait dengan perubahan tadi, transformasi tadi? Monggo. Yang saya dapatkan itu faktor terbesar itu adalah faktor kependudukan. Faktor kependudukan. Kenapa faktor kependudukan? Yang terutama pasti karena letaknya ada di tengah kota. Jadi mobilitas sosial masyarakatnya pun juga ikut tinggi gitu, Pak. Semua barang disediakan di sekitar kawasan Pancuran karena ada pasar-pasar yang tadi. Ya, berarti sebelah sini berbatasan dengan pasar, ya toh? Pasar Raya 1, Pasar Raya 2, Pasar Blauran, di atas Pasar Loak Shopping. Wih, bener-bener daerah pasar ya sebenarnya kalau kita lihat di situ ya. Kalau kita lihat memang benar-benar ada di tengah-tengah pasar. Jadi dari situ sebenarnya semakin menguatkan kita bahwa kekumuhan satu kampung ini belum tentu merupakan produk dari masyarakatnya itu sendiri. Tetapi karena ada faktor luar, salah satunya yang di sini adalah disupport terutama adalah wilayah itu adalah dekat dengan pasar. Sehingga mau tidak mau, terima tidak terima, pasti akan menerima dampaknya di situ ya. Oke, sekarang kan yang menjadi bayangan saya sebagai orang umum yang bukan dari sana ya. Ini kan berarti yang diatur itu kan sebenarnya bukan persoalan orang Pancuran saja, bukan hanya masyarakatnya Pancuran. Tapi ini masyarakat Pancuran kan akan bersentuhan dengan sektor-sektor yang ada di sekitarnya, terutama adalah sektor pasar di situ. Nah, bagaimana itu mengatur itu? Apakah ini termasuk pekerjaan Satgas juga? Silakan. Kalau itu kan karena gini, Pak, letak Pancuran kan dimisalkan telur ceplok. Iya. Nah, telur ceplok itu kuningnya adalah permukiman masyarakat Pancuran. Telur ceplok atau telur mata sapi? Ya, telur. Oke. Kuningnya itu benar-benar permukiman untuk perumahan. Oke. Kawasan rumah hunian. Nah, bagian putihnya itu karena menghadap ke pasar, itu dimanfaatkan sebagai pertokoan. Oh, iya. Ada yang disewakan, ada yang digunakan secara pribadi untuk berjualan, langsung berhadapan dengan pasar-pasar yang tadi. Gitu. Betul. Oke, lanjut lagi. Menarik ini. Tadi yang kependudukan ya, ternyata merupakan faktor paling kuat. Apalagi kira-kira di aspek kependudukan itu selain mobilitas? Ada yang letaknya yang strategis, terus biaya hidup yang terjangkau. Ini yang paling berpengaruh. Berarti dari pernyataan atau hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa slum area ini merupakan wilayah di mana biaya hidup bahkan itu bisa berkaitan dengan lokasi atau tempat tinggal yang bisa diperoleh dengan kos yang rendah. Nah, ini satu-satunya yang hanya bisa dijumpai di wilayah perkotaan itu adalah hanya di slum area. Oke, lanjutnya, Mbak. Selain itu ada kemudahan akses transport. Akses transport, ya. Yang salah satunya yang paling diiyakan oleh masyarakat itu ada aspirasi masyarakat yang terpenuhi. Aspirasi, ya. Contohnya apa? Misalnya begini, kita berkeluh kesah ke tetangga lah misalnya gitu kan. Bu, Pak Bis Indonesia. Bu, nggak apa-apa ini. Depan rumah saya bocor, kira-kira bisa bantu nggak gitu? Bisa bantu ikut mengerjakan bagian yang rusak ini enggak gitu. Tetangga sebelah pasti dengan sukarela itu tak ewang ibu, ayo saya bantu, ayo gitu. Jadi ada. Berarti ini sesuatu yang menarik ya. Ini di perkotaan, tetapi sifat gemeenschapnya, masih erat. Gotong royongannya itu masih kuat. Iya. Nah, teman-teman kita ketahui biasanya wilayah-wilayah yang sangat kental dengan perkotaan, apalagi ini pusat kota, kemudian di mana ini merupakan daerah sentral distrik bisnis ya, apalagi di pasar, biasanya masyarakat itu memiliki sifat yang Gesellschaft. Jadi orang berrelasi, orang berinteraksi, orang membangun
pertemanan dan sebagainya adalah didasarkan pada alasan-alasan ekonomi, ya. Jadi misalnya saja saya mau ketemu sama Mbak Giska kalau Mbak Giska memberikan kemanfaatan pada saya. Kalau enggak untuk apa? Tetapi ternyata Kampung Pancuran tidak seperti itu. Tidak. Masih begitu, gemen sekapnya masih tinggi. Oke, lanjut. Selain itu faktor sosialnya juga ada kesadaran masyarakat akan spesialisasi yang dimiliki tadi, yang membuat spesial dari Kampung Pancuran. Misalnya ada event tentang 17-an lah misalnya. Ada event 17-an, siapa yang mau ambil bagian untuk di kesenian? Oh, saya bisa musik, saya ngajar anak-anak. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk seperti itu dan dia menyediakan dirinya untuk mengajarkan itu ke masyarakat. Itu ada di Pancuran gitu, Pak. Oke, ini faktor kependudukannya seperti itu. Kalau faktor yang lainnya mungkin ini bisa dengan cepat Ada faktor ekonomi juga. Ini berkaitan juga dengan letak Pancuran yang ada di tengah-tengah pasar. Jadi di dalam telur ceplok tadi, di Kuningan telur ceplok tadi, itu selain rumah huni, rumahnya itu juga digunakan sekaligus untuk sebagai lahan usaha. Multifungsi ya, berarti di situ peruntukannya tidak hanya untuk permukiman, untuk keluarga, tetapi juga untuk usaha. Oke, lanjut. Ada untuk usaha rumahan lah, gitu. Nah, di faktor fisiknya itu yang paling spesial di Kampung Pancuran itu karena tidak bisa memperluas lahannya lagi. Kampung Pancuran, masyarakatnya itu memperluas rumah tidak lagi horizontal. Karena kan sudah harus secara vertikal, ya. Rumah yang bawah untuk berdagang, rumah yang atas untuk hunian. Itu gitu. Banyak dijumpai di Kampung Pancuran. Itulah transformasi yang mau tidak mau melihat dengan kondisi yang ada di yang memang tuntutan yang harus mau tidak mau dilakukan begitu ya. Oke, faktor apa lagi selain itu? Yang terakhir faktor fisik, faktor sosial, maaf Pak. Faktor sosial. Ada spesialisasi kemampuan tadi yang spesial, yang tidak jarang sekali dijumpai di tempat yang lain, yang mempersilahkan diri untuk aku dimanfaatkan saja gitu. Halnya seperti dilihatnya aku dimanfaatkan aja, padahal kita sendiri yang memiliki hati untuk benar-benar, oh aku memiliki hati untuk menjadi ini. Aku ingin mendidik anak-anak seperti ini. Aku punya jiwa seniman, aku ingin mendidik anak-anak dengan jiwa seni yang sudah ada di dirinya ini untuk menjadi seniman yang baik. Gitu. Oke, berarti secara keseluruhan ini memberikan gambaran pada kita bahwa dari sekian 4 faktor ini, faktor kependudukan yang paling kuat ya. Tetapi kalau kita lihat, semua faktor tetap memberikan pengaruh terhadap kenapa Kampung Pancuran itu bisa bertransformasi. Terakhir, apa kesimpulan dari Mbak Giska dari hasil penelitian ini? Kesimpulan saya bahwa setiap kota yang mungkin memiliki kawasan yang kumuh, itu sebenarnya bukan sekedar kumuh yang dinilai negatif. Ada beberapa hal yang positif yang bisa kita dapat dari dalam kawasan kumuh itu. Ada beberapa hal yang kita pelajari, bagaimana membuat kawasan kumuh itu menjadi dilirik oleh kawasan lain. Bagaimana kita bisa mengolah lagi faktor-faktor yang ada di dalam kawasan kumuh itu menjadi spesial di mata masyarakat yang luas. Seperti itu. Baik teman-teman, ternyata pembicaraan kita ini kalau misalnya kita diberi waktu 3 jam mungkin nggak selesai ya. Tapi sekali lagi bahwa manusia itu tidak pernah kalah. Bukan tidak pernah kalah, tapi manusia selalu dikalahkan dengan waktu. Oke, sebagai penutup dari hasil penelitian ini adalah tadi dikatakan bahwa kumuh itu bukan berarti tidak memiliki norma. Kumuh itu bukan berarti tidak memiliki daya. Kumuh itu bukan berarti tidak bisa berubah. Dari hasil penelitian dan realitas yang terjadi, kalau teman-teman misalnya datang ke Pancuran, maka stigma, stereotip tentang kumuh pada zaman dulu sudah tidak lagi dilihat. PR yang paling nampak atau yang mungkin menjadi PR terutama bagi teman-teman yang ada di Kampung Pancuran, termasuk ini Giska juga, adalah bagaimana mempertahankan yang sekarang adalah tangguh atau mengembangkan itu menjadi lebih baik. Itu adalah sesuatu PR yang besar. Apalagi kalau kita lihat
bahwa di Indonesia sesuatu yang umum bahwa orang membangun itu lebih mudah daripada merawat. Kenapa demikian? Kenapa tidak seperti di negara barat? Karena karakter secara budaya sosial yang berbeda. Masyarakat Indonesia yang cenderung egois emosional berbeda dengan masyarakat barat yang egois rasional. Egois emosional itu lebih mengenal dan lebih dekat dengan milik pribadi, milik diri, tetapi tidak begitu menghargai terhadap milik umum. Ya, ini sama seperti kalau kita di rumah, kita berusaha bagaimana tidak membuat pencemaran, tetapi begitu Anda di luar rumah, ngerokok seenaknya, buang sampah seenaknya, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sifat egois emosional itu masih kuat. Kita bisa lihat juga di pedestrian kita ya, pedestrian di Salatiga dibangun bagus, tapi coba sekarang kita lihat kursinya banyak yang jebol, lampu-lampunya itu mungkin pada hilang, karena terutama anak-anak muda ya, teman-teman yang ada di sini, itu biasanya kalau duduk langsung di bawah lampu, itu terganggu pacarannya, maka lampunya lah yang kemudian disalahkan. Baik, saya kira itu teman-teman, topik hari ini cukup menarik, bagaimana kajian sosiologi keruangan itu ternyata sangat seksi ya. Orang sosiologi jangan kalah dengan teman-teman yang lain, karena kita memiliki kemampuan atau kemungkinan potensi untuk bisa mengembangkan lebih bagus. Terima kasih, saat ini perkuliahan kita akhiri. Salam iman, salam aman, dan salam imun. 내 그림자를 가둔 한 줄깃빛 어둡기만 한 내 삶을 뒤집어 놓은 너 나 어쩌면 아무것도 아닐지 너를 만나기 전엔 그저 보잘것없던 나 에이 보잘것없던 나 그저 내 삶은 다 하루를 대충 때우기에 급급했었잖아